Selamat sore kawan-kawan semua. Kita bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal, dan kali ini saya banyak diskusi dengan kawan-kawan yang saat ini sedang mengikuti proyek-proyek tender di beberapa perusahaan besar, bahwa kapalnya diminta untuk melengkapi suatu requirement, yaitu Unattended Machinery Space atau UMS, ya, kodenya UMS. Nah, pertanyaan tersebut, bagaimana kita harus menyiapkan bila ada tender kapal harus menyiapkan UMS. Nah, setidaknya ada 4 item yang harus diperhatikan di dalam UMS. Yang pertama, secara umum itu kapal kita harus tahu apa saja yang harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu cara kerja daripada sistem pengamanan dan alarm. Artinya kapal kita harus dilengkapi dengan sistem alarm, sistem kontrol, dan sistem perbaikan, tata cara melakukan perbaikan. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana syarat-syarat daripada UMS itu. Itu perlu kita ketahui. Biasanya ini kita merefer kepada aturan dari badan klasifikasi. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah ketentuan untuk pasokan listrik. Karena pasokan listrik ini harus continuous, ya, secara menerus, tidak bisa pakai interruption, ya. Oke, kita mulai dari awal terkait dengan UMS ini. Bila kapal kita mengalami memasukin suatu proyek dan dipersyaratkan adanya Unattended Machinery Space, apa yang harus kita lakukan? Unattended Machinery Space itu artinya unattended, tidak dihadiri. Kamar mesin yang tidak hadiri artinya tidak dijaga. Bukan berarti kamar mesin itu tidak diawaki dengan engineer, tidak diawaki oleh pelaut-pelaut mesin. Tetap diawaki dengan pelaut-pelaut mesin, namun tata cara pengoperasinya bisa dimonitor dari anjungan kapal, dari engine control room. Oke, kita harus melihat pertama, kita harus tahu kira-kira apa yang harus kita perhatikan di dalam UMS. Di dalam UMS bahwa harus ada keyword pertama, yaitu alarm. Kapal yang tidak ada alarmnya, biasanya ciri-ciri kapal tersebut bukan UMS. Tapi kalau kapal itu ada alarmnya, berkemungkinan kapal tersebut adalah kapal, bisa jadi kapal tersebut UMS, tapi belum tentu UMS. Dan alarm tersebut harus dapat didengar atau audible, dan kapal tersebut dapat dilihat atau visual alarmnya. Jadi ada 2 jenis alarm, yaitu alarm audible dan alarm visual. Nah, alarm baik audible maupun alarm visual ini itu sebenarnya maksudnya ada. Kenapa harus ada audible dan visual? Bila kita mendengar sesuatu kegagalan di suatu permesinan tertentu dan kita matikan dan kita mengidentifikasi ada kegagalan di situ, kita matikan di anjungan bahwa kita recognize, kita sudah mengenali adanya kerusakan di situ. Namun alarm visual itu tidak boleh mati. Jadi makanya alarm ada 2, audible dan visual. Nah, kalau kita menghentikan alarm di anjungan kapal, katakan di anjungan kita monitor, dan ada kerusakan di salah satu genset kita, dan kita recognize, kita matikan, kita tahu, kita instruksikan kepada orang yang ada di kamar mesin, maka alarm audible atau suara itu tidak boleh berhenti yang ada di kamar mesin, ya. Alarm audible yang ada di kamar mesin tidak boleh berhenti. Itu adalah clue-nya. Kemudian suara alarm di kamar mesin harus berbeda dengan alarm-alarm
audible yang lain, misalnya alarm kebakaran kapal, alarm kapal bocor dan sebagainya, itu harus berbeda. Kemudian jika alarm itu misalnya sudah dikenali, sudah direcognize, kemudian dilakukan perbaikan. Begitu dilakukan perbaikan, ternyata timbul alarm kedua untuk kerusakan yang berikutnya. Maka kerusakan berikutnya harus bisa ditimbulkan juga alarm suara atau audible dan alarm visual. Itu adalah salah satu fenomena kita di dalam menjalankan kapal yang mempunyai notasi UMS atau Unattended Machinery Space, ya. Kawan-kawan semua, sistem alarm harus diatur sedemikian hingga ada visual yang dapat dilihat dengan jelas. Dapat dilihat dari anjungan kapal, dapat dilihat dari engine control room, dan bahkan juga bisa ada audible yang ada di engine, ada di kamar mesin. Alarm akibat adanya kerusakan kapal harus tetap diaktifkan sampai dikenali adanya kerusakan tersebut. Jadi kalau ada kerusakan, ya khusus untuk alarm kerusakan engine atau kerusakan genset, pompa dan sebagainya, maka alarm tersebut harus aktif. Harus aktif terus sampai petugas, misalnya kamar mesin, melakukan suatu tindakan perbaikan. Oke, sistem pengamanan alarm, ya. Ada 4 cara sistem pengamanan alarm. Cara yang pertama yaitu sistem pengamanan alarm harus beroperasi secara otomatis. Jadi sebenarnya sistem UMS ini membuat otomasi mengenali satu adanya kerusakan. Jadi adanya kerusakan harus secara otomatis dapat dikenali di anjungan. Ya, di anjungan itu harus tahu. Cara kerjanya kayak gua apa? Kondisi operasi normal, ya, misalnya di anjungan atau di engine control room, itu biasanya kondisinya dalam start unit normal, ya, operasi normal. Jadi kalau ada operasi normal mungkin berwarna merah, ya kan, atau berwarna hijau. Nah, kalau ada alarm ya berwarna merah atau ada sedikit kerusakan itu berwarna merah. Baik, pengoperan mesin untuk mesin dengan kondisi normal, maka biasanya ada alarm, maka biasanya yang ada di anjungan melakukan penurunan putaran engine atau mengurangi powernya dan sebagainya. Dan bila itu terkait dengan bahan bakar, mesin dan boiler, biasanya mesin dan boiler kan suplainya pakai bahan bakar, maka ada alarm harus shutdown. Shutdownnya dari anjungan atau dari lokal, jadi tempat setempat. Itu adalah 4 sistem yang harus kita kenali di dalam Unattended Machinery Space. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Tentunya syarat pertama yaitu mengikuti aturan kelas, mengikuti aturan BKI, LR, ABS, BV, DNV dan sebagainya. Itu NK, CCS, KR, ya, itu harus kita penuhi, ya. Pengoperasian sistem keselamatan harus dapat menimbulkan alarm. Makanya syaratnya pengoperasian semuanya itu harus ada alarm. Itu syarat kedua. Syarat ketiga apa? Sistem harus independen, ya, harus independen. Bila ada kerusakan atau malfunction dari satu sistem, tidak bisa mencegah sistem operasi yang lainnya terganggu. Jadi harus independen. Syarat keempat apa? Dari 10 syarat ini. Yang pertama, sistem alarm harus bisa melakukan intervensi mulai dari starting siaga, tindakan untuk yang paling tidak drastis, dan mengurangi beban atau bahkan shutdown. Syarat yang kelima apa? Sistem harus dirancang untuk fail safe dan gagal aman. Jadi sebenarnya ada tingkatan-tingkatan. Meskipun fail, masih ada satu sistem untuk bisa melakukan operasi, tapi disebut dengan
fail safe atau gagal aman. Nah, karakteristik daripada fail safe atau gagal aman harus dapat dievaluasi. Tidak hanya berdasarkan sistem keselamatan itu sendiri, tetapi juga menyertakan seluruh instalasi mesin kapal. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan UMS itu sebenarnya satu kesatuan permesinan. Jadi kalau satu mengalami kegagalan, maka ini bisa dievaluasi kepada instalasi keseluruhan. Syarat ketujuh apa? Sistem keselamatan dari unit yang berbeda dari instalasi mesin harus independen. Nah, kalau ini instalasi mesin mulai dari propeller, poros, gearbox, mesin sendiri, RPM, dan mesin bantu, semuanya harus independen. Yang kedelapan apa? Kegagalan sistem pengamanan pada salah satu bagian instalasi mesin tidak boleh mengganggu pengoperasian daripada sistem pengamanan bagian instalasi yang lain, ya. Itu penting sekali. Syarat ke-9 apa? Syarat ke-9 adalah bila sistem telah diaktifkan, maka terdapat sarana atau peralatan yang bisa melacak penyebab tindakan keselamatan. Jadi penyebabnya apa dan tindakannya apa. Itu perlu kita perhatikan sebagai syarat dari 10 syarat UMS. Bila sistem itu menghentikan suatu peralatan, maka unit tidak dapat dihidupkan ulang secara otomatis sebelum dilakukan riset manual. Jadi bila kita menghentikan, maka setelah dilakukan perbaikan dan itu harus bisa dilakukan dihidupkan ulang, di-restart ulang secara otomatis sebelum dilakukan riset secara manual. Baik, yang terakhir yaitu ketentuan pasokan listrik. Ketentuan pasokan listrik ini ada 4 ya yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama yaitu listrik harus secara terus-menerus, tidak boleh interrupted, tidak boleh berhenti, ya harus dijamin 24 jam selama, makanya perbedaan mesin induk sama mesin darat itu karena mesin itu beroperasi secara terus-menerus. Genset beroperasi sebelum kapal itu docking. Ketentuan pasokan listrik yang lainnya, untuk kapal yang disuplai dengan satu generator, maka harus ada start otomatis dan menyambung kepada MSB ya, MSB. Jadi ada kalau itu dilakukan start suplai dari satu generator. Kemudian, nah meskipun dia disuplai oleh satu generator, ada namanya generator darurat yang bisa secara otomatis membantu daripada suplai listriknya. Yang ketiga, tenaga listrik siaga atau kondisi normal, misalnya mati ya, kondisi mati, maka dalam waktu 45 detik itu harus ada listrik kembali timbul. Nah, ini yang paling penting ya. Ini paling penting, salah satu clue kapal ini pakai UMS adalah kalimat kode 45 detik. Dan yang terakhir adalah untuk kapal yang disuplai dengan 2 genset atau lebih, maka pengaturan harus memastikan bahwa jika terjadi kerusakan pada salah satu genset, maka genset yang lain masih bisa melakukan suplai kepada operasional propulsion, pengemudian kapal, dan memastikan kapal dalam keadaan safety. Jadi kawan-kawan semua, pasokan listrik harus continuous untuk unattended machinery space. Dan kita di dalam mengikuti tender, ingat ada 10 persyaratan UMS, dan yang keempat adalah ada cara-cara di dalam pengamanan alarm dengan ketentuan sebagai berikut. Dan kawan-kawan semua, kalau ini kita sudah penuhi seluruh item di dalam unattended machinery space, maka kita sebagai perusahaan shipping company siap untuk mengikuti tender. Bila belum, kita harus
lakukan suatu modification to be unattended machinery. Kita pergi ke kalangan, kita buat desain baru, minta plan approval dari badan klasifikasi, baru kita pasang, disurvei, dan diberikan sertifikasi. Demikian kawan-kawan semua, semoga sharing singkat ini tentang mempersiapkan tender kapal kita untuk memenuhi requirement unattended machinery survey. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam menghindari COVID-19.